Call share screen. Start. Keluar nggak? Kalau ini nggak ada keluar McAfee. Oh ya, itu layar saya. Apa ini ya? Ya, sama. Ntar. Terus kalau saya kesini, kelihatan nggak desktop saya? Iya, oke, sip. Oke, nah sekarang kita buka PowerPoint ya. PowerPoint. Yang ini, yang merah ini. Silahkan dicoba, nanti keluar PowerPoint. Nah, ini. Kalau kita Microsoft Word, namanya kan dokumen ya. Kalau misalnya Excel, namanya sheet atau workbook. Kalau misalnya PowerPoint, namanya presentation. Hasilnya itu presentation, PPT. Dan setiap PPT isinya banyak slide. Sudah keluar kayak gini. Oke, di sini ada beberapa pilihan kan ya, ada blank presentation, yang ini blank presentation. Yang ini ada desain-desainnya. Pertama, kita bikin yang blank aja dulu. Kita pilih yang blank presentation. Kayak gini, putih. Sudah dicoba? Oke, kalau blank presentation kayak gini ya. Terus habis itu apa bedanya sama yang tadi nggak blank? Kita coba juga. Search, buka lagi. Ntar, PowerPoint. Kalau misalnya nggak pilih blank, kita punya banyak desain. Biasanya kayak gini tergantung dengan kita mau bikin presentasi apa. Kalau misalnya tentang obat-obatan, ini ada medical. Kalau kita connect dengan internet, kita bisa pilih desain yang lain. Ini kan blank. Kita bisa desain dari kategori bisnis, bisa dari education, bisa dari medical, nature, sama yang lain. Kita coba pilih yang dari medical. Misalnya kita mau presentasi tentang kesehatan gitu ya, atau makanan. Kita bisa pilih ini. Ini adalah previewnya. Jadi nanti kalau kita pakai ini nanti kayak gimana sih? Nanti slide kita kan kayak gini. Chartnya kayak gini. Kayak gitu. Kalau nggak jadi, bisa klik close yang ini. Pilih yang lain. Kita coba yang lain. Misalnya, coba yang ini, lihat bagus apa enggak. Kalau desain ini ternyata kayak gini nanti bentuknya. Kayak gitu. Sekarang saya mulai yang blank aja dulu ya. Kita pilih blank presentation. Nah, di dalam PowerPoint ini namanya slide. Satu kotak ini namanya slide. Lalu misalnya kita bikin presentasi tentang PJJ gitu ya. Kita kasih judul Program Pendidikan D1 PJJ Taiwan. Ya, kenapa? Kalau MS 2007 memang agak beda. Ya pilih yang blank aja. Nanti bisa dikasih desain di pilihan sini. Ya, nanti gitu. Jadi blank dulu. Kita kasih judul ini ya, Program Pendidikan D1 PJJ Taiwan. Terus ini siapa yang presentasi? Misalnya oleh Rudi Jayadi. Namanya Mas Rudi itu siapa ya? Rudi CHP pokoknya itu.
biasanya defaultnya kalau misalnya pertama memang layoutnya kayak gini. Di sini ada kalau misalnya mau menambahkan slide, kita tinggal klik ini new slide. Nah, misalnya kita ini kan kalau misalnya new slide, title-nya di sini, kemudian ini isi. Ini title, ini isi. Kalau misalnya kita pingin yang lain, kita bisa ganti layoutnya. Di sini ada berbagai macam layout. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ini yang paling standar kalau kita isinya poin-poin. Biasanya kalau bikin presentasi, habis judul itu ada yang namanya outline. Jadi kita mau presentasi apa sih? Kita mau misalnya ini PJJ Taiwan. Lalu di sini pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Habis itu fasilitas PJJ Taiwan. Kayaknya keliru deh. Kalau keliru ini bisa kita cut, pindah ke sini. Fasilitas. Lalu syarat mahasiswa baru. Lalu misalnya ini biaya pendaftaran. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita presentasi, biasanya pertama isinya judul. Lalu kemudian ini outline. Outline itu kayak apa maksudnya? Biasanya kita mau presentasi apa aja sih, kita list di sini kayak gitu. Lalu berikutnya ini berarti kan ini tentang PJJ Taiwan. PJJ Taiwan. Apa itu PJJ Taiwan? Misalnya ini pendidikan jarak jauh yang bekerja sama dengan PENS ITS dan Simolek. Kayak gitu ya. Lalu misalnya kita mau kasih gambar. Sewaktu kita kasih gambar, kita bisa kasih gambar di atasnya. Jadi kita ini kolom-kolom ini bisa kita kecilin kayak shape yang di Microsoft Word ini bisa kita kecilin segini. Terus di sini mau kita kasih gambar bisa. Cara ngasih gambar gampang, tinggal kita cari gambarnya. Misalnya gambar apa ya? Saya punya gambar ini. Kita copy gambar ini, kontrol klik kanan, copy atau Ctrl C. Kita paste di sini. Nah, gambarnya kan ini besar ya. Kebesaran bisa dikecilin. Maaf ya, gambarnya adanya ini. Gak apa ya, lucu. Lalu gambar ini kita bisa edit-edit. Di sini waktu kita klik di gambarnya, di sini kan nggak ada format ya. Di sini nggak ada tab format. Waktu kita klik gambar, dia muncul format untuk memformat gambar. Ini kita bisa pilih gambarnya mau dikasih border kayak gini, frame kayak gini, berbagai macam pilihan. Kayak gini juga bisa, ini juga bisa. Kayak gitu. Jadi untuk gambar kita klik dulu gambarnya, lalu klik format, nanti bisa diatur kayak gitu. Ini memasukkan gambar udah bisa ya tadi ya. Jadi tinggal gambarnya aja yang mana, lalu klik kanan, copy, terus paste. Oke ya, gak masalah. Itu seperti kayak yang di Microsoft Word kan ya, sama kan. Lalu di sini ada fasilitas PJJ Taiwan. Kita insert new slide. Lalu kita pingin misalnya memberi list. Jadi
fasilitas PJJ itu apa aja sih? Kita kasih judul dulu, fasilitas PJJ Taiwan. Lalu kita pengen bikin list. Di sini ada yang namanya Smart Art. Insert Smart Art. Jadi kita hapus aja karena kita nggak mau ngasih tulisan kan ya di sini, kita hapus. Tinggal diklik. Jadi kalau misalnya gini, klik di garisnya ini sampai tanda ini, lalu delete. Klik tombol delete yang ada di keyboard. Terus insert Smart Art. Nah, di sini ada banyak pilihan. Banyak sekali list. Misalnya ini pilih list ya. Misalnya yang mana ya? Oh, coba yang ini. Nah, ini misalnya fasilitas apa ya biasanya? Fasilitas olahraga, kemudian laboratorium. Lalu kalau misalnya mau nambah, kita bisa nambah. Klik enter. Klik shift tab. Nah, biar jadi 3. Ini misalnya kantin. Di bagian olahraga ada lapangan futsal, lapangan voli, lapangan badminton. Di laboratorium ada lab pemrograman, lab jaringan, sama misalnya lab semantik. Di kantin misalnya ada, nah sebentar, ini kan kalau misalnya kita enter, waktu kita enter dia muncul biru besar kan ya, padahal kita pingin kantin itu ada kantin apa aja, itu kita tinggal klik tab. Misalnya ada kantin apa ya? Kantin apa biasanya ya? Oh, misalnya drinking, khusus untuk minuman. Kemudian ada warung pojok. Ada lagi warung kejujuran. Banyak banget ya. Oh, belum pernah tahu ya? Warung kejujuran itu kita naruh barang di suatu tempat. Lalu ada kotak isinya uang. Jadi kita berharap orang yang beli itu jujur. Jadi kita tidak melayani mereka beli bayar-bayar sendiri gitu. Kita namanya warung kejujuran. Nah, misal di Indo. Iya, ada. Di Indo. Tapi banyak juga yang orang nggak bayar gitu. Jadi kalau misalnya bikin warung kejujuran, siap-siap aja, itu rugi. Tapi kalau di lingkungan mahasiswa sih tidak terlalu beresiko, karena mahasiswa biasanya lebih bisa dipercaya daripada misalnya kalau kita di desa. Iya. Ada orangnya aja ngutang, apalagi nggak ada orangnya. Ini kan kebesaran ya, ukurannya kebesaran. Kita bisa klik di sini, terus kita kecilin, seperti kalau kita ngecilin di Microsoft Word. Lalu kita geser. Nah, kayak gini jadi. Kalau mau kita ganti bentuknya juga bisa. Misalnya mau ganti bentuk ini, bisa. Ganti bentuk ini juga bisa, tapi jelek. Bentuk ini juga bisa. Lalu untuk warnanya kita juga bisa pilih. Ini ada yang model gini, jelek kan, nggak bisa dibaca, susah. Ini ada yang model gini. Ada berbagai macam model. Warna juga bisa. Ini ada yang warna kombinasi ini, ada yang kayak gini. Silakan dipilih berbagai macam sesuka hati. Dia menawarkan warna kayak gini. Ini namanya Smart Art. Nih, kalau misalnya kita mau menambahkan tulisan, kita bisa klik ini. Atau insert text box, horizontal text box. Ini biasanya ini horizontal